Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Mas Daliana Putri Assalam, Muhammad Ridho, dan Dodi Priyansyah. Di sini kami akan menampilkan sebuah materi yang berjudul penyajian data distribusi frekuensi. Baik, di dalam video ini kami mempunyai 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian penyajian data. Yang kedua, macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, macam-macam penyajian data dalam bentuk grafik. Dan yang keempat, macam-macam penyajian data dalam bentuk diagram. Baik, pembahasan pertama dan kedua yaitu tentang pengertian penyajian data dan macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel akan dibacakan langsung oleh rekan saya yaitu Muhammad Ridho. Dipersilahkan. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data memiliki fungsi antara lain menunjukkan perkembangan suatu keadaan, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, tabel baris kolom. Tabel baris kolom adalah tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang tidak terdiri dari beberapa kategori dan bukan data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Contoh tabel daftar IP seorang mahasiswa ekonomi syariah, ada 7 tabel, yaitu semester 1 sampai 7 IP-nya. Semester 1 3,60, semester 2 3,80, semester 3 3,82, semester 4 3,91, semester 5 4, semester 6 4, semester 7 4. Yang kedua, tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom, akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu menyajikan data yang terdiri atas 2 faktor atau 2 variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali X BXK dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Contoh, banyak murid sekolah di daerah Lombok Timur menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin pada tahun 2013. Jenis kelamin laki-laki di tingkat SD 4.356, tingkat SMP 2.355, tingkat SMA 1.456. Jumlah anak laki-laki di tingkat SD sampai SMA yaitu 9.012. Jenis kelamin perempuan di tingkat SD 4032, di tingkat SMP 2116, di tingkat SMA 1256. Jumlah jenis kelamin perempuan dari tingkat SD sampai SMA yaitu 7404. Jumlah anak laki-laki dan perempuan di tingkat SD 8390, di tingkat SMP 4911, di tingkat SMA 2315, dan jumlah keseluruhannya itu 16.416. Tabel silang. Tabel silang dapat terdiri dari satu variabel atau 2 variabel tergantung pertanyaan atau keadaan yang ingin dideskripsikan. Dengan demikian, pemilihan penyajian data ke dalam tabel silang atau 2 variabel akan tergantung dari data yang diperoleh. Tabel silang satu variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan satu karakteristiknya saja, misalnya jumlah keseluruhan, sedangkan tabel silang 2 variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan 2 karakteristiknya, misal jumlah keseluruhan dan jumlah per gender. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Dodi Priyansyah. Dipersilahkan. Contoh, dalam suatu penelitian angkut pada 34 siswa kelas 11A tentang mata pelajaran MIPA yang disukai, diperoleh hasil data sebagai berikut. Nomor 1, mata pelajaran matematika jumlahnya 11. Nomor 2, mata pelajaran kimia jumlah 10. Nomor 3, mata pelajaran fisika jumlah 7. Nomor 4, mata pelajaran biologi jumlah 6. Yang halaman selanjutnya, penyajian data dalam bentuk tabel silang satu variabel. Contohnya pada kolom sebagai berikut. Di sini ada mata pelajaran
siswa yang menyukai, siswa laki-laki, siswa perempuan, dan jumlah. Yang nomor 1 mata pelajaran matematika, siswa laki-lakinya 8, siswa perempuan 3, jadi jumlahnya itu 11. Nomor 2 mata pelajaran kimia, siswa laki-laki 4, siswa perempuan 6, jumlah 10. Nomor 3 mata pelajaran fisika, siswa laki-laki 5, siswa perempuan 2, jumlah 7. Yang keempat mata pelajaran biologi, siswa laki-laki 2, siswa perempuan 4, jadi jumlahnya 6. Baik, yang selanjutnya penyajian data dalam gambar. Selain dapat disajikan ke dalam bentuk tabel, data-data angka juga dapat disajikan ke dalam bentuk grafik dan diagram. Penyajian data ke dalam grafik biasanya dipandang lebih menarik karena data-data itu tersaji dalam bentuk visual atau gambar. Cara lain untuk menyajikan data agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas ialah dengan jalan melukiskannya dalam bentuk diagram. Diagram dalam fungsinya dapat disamakan dengan sebuah potret yang dapat memberikan gambaran serta uraian-uraian daripada tempat atau objek dari mana gambar itu diambil. Selanjutnya, macam-macam penyajian data dalam bentuk grafik. Yang pertama ada grafik histogram. Grafik ini juga disebut berdiagram, yaitu grafik yang berbentuk segi 4. Dasar pembuat grafik ini menggunakan titik tengah. Yang kedua ada grafik poligon. Poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolong suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Yang ketiga grafik ogib. Dari distribusi frekuensi kumulatif dapat dibuat grafik garis yang disebut poligon frekuensi kumulatif. Selanjutnya macam-macam penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama ada diagram batang, diagram yang berbentuk persegi panjang dengan skala atau ukuran sesuai data yang bersangkutan. Setiap batang memiliki jarak yang sama, disusun secara tegak atau mendatar. Diagram batang sangat cocok untuk menyajikan data yang berbentuk kategori dan atribut serta data tahunan yang tahunannya tidak terlalu banyak. Yang kedua ada diagram garis. Diagram garis dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Jika dari diagram kita ingin mengetahui tentang perubahan yang sifatnya seolah-olah serba terus selama jangka waktu tertentu, maka lebih tepat digunakan diagram garis. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Cara lain untuk menyajikan data hasil penelitian adalah dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Yang keempat ada diagram lambang atau diagram simbol. Diagram ini nampaknya makin lama makin banyak dipakai karena rupanya sangat menarik perhatian umum. Diagram ini banyak sekali digunakan, lebih-lebih jika datanya mengenai hal-hal yang menarik dan dapat dilukiskan oleh bentuk gambar yang baik pula. Yang terakhir ada kartogram atau diagram peta. Diagram yang menyajikan data berupa peta yang menunjukkan kondisi data dan diwakili oleh lambang tertentu dalam sebuah peta. Kartogram biasanya digunakan untuk menggambarkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, hasil penjualan, hasil pertambangan, dan sebagainya. Nah, di sini kami mempunyai data nilai ujian statistik yang dimana data ini nantinya akan kita ubah menjadi tabel frekuensi dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama kita harus mengetahui dulu jumlah data menggunakan rumus lambang N sama dengan punta. Nah, kita klik ke rumusnya. Lalu setelah kita klik rumusnya, kita blok semua data ini, lalu klik enter. Nah, kita sudah menemukan banyak data tersebut berjumlah 120. Lalu langkah selanjutnya kita mencari nilai terkecil dan nilai terbesar dari data tersebut. Nah, untuk mencari nilai terkecil, kita menggunakan rumus sama dengan min.
Nah, di sini ada min, kita klik. Lalu setelah kita klik, kita blok lagi seperti tadi data yang ini. Saya ulangi. Setelah diklik, kita blok lagi datanya seperti tadi, lalu klik enter. Nah, kita sudah menemukan nilai terkecil dalam data tersebut adalah 44. Lalu kita mencari nilai terbesar dari data tersebut dengan menggunakan rumus sama dengan max. Nah, sudah kita klik, lalu kembali lagi seperti tadi, kita blok data yang tadi, lalu klik enter. Nah, kita sudah menemukan nilai terbesarnya adalah 95. Lalu kita mencari range dari data tersebut dengan menggunakan rumus sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Klik enter. Nah, kita menemukan sudah range-nya adalah 51. Lalu kita mencari jumlah kelas. Nah, untuk mencari jumlah kelas, kita menggunakan rumus sama dengan log. Lalu saya tambahkan 1 di depannya, 1 ditambah dalam kurung 3,322 dikali log kali dalam Microsoft Excel itu berupa simbol bintang, lalu log n. Nah, kita klik n-nya, lalu klik enter. Nah, kita sudah menemukan jumlah kelasnya. Lalu kita mencari panjang kelas. Rumus panjang kelas di sini adalah sama dengan range, klik angka range dibagi dengan angka jumlah kelas, lalu klik enter. Nah, kita sudah menemukan panjang kelas tersebut. Lalu ini saya bulatkan menjadi 8 dan ini saya bulatkan menjadi 7. Lalu jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mencari interval dari data tersebut. Nah, interval kita mulai dengan nilai terkecil dari data tersebut. Nilai terkecilnya adalah 44. Jadi kita taruh di situ 44, lalu menggunakan rumus sama dengan klik nilai terkecil tadi ditambah 7 dikurang 1. Klik enter. Nah, kita sudah menemukannya. Lalu kita lanjutkan lagi menggunakan rumus sama dengan klik batas atas tadi, setelah itu ditambah 1. Nah, kita sudah mendapatkannya. Lalu yang ini tinggal kita tarik saja ke bawah sebanyak 8 kolom. Kenapa 8 kolom? Karena di sini jumlah kelasnya adalah 8. Nah, lalu di sebelahnya juga kita tarik ke bawah sejajar dengan yang di sebelah. Nah, ini kita sudah menemukan interval data tersebut. Nah, lalu biasanya dalam penyajian data tabel frekuensi itu intervalnya digabung menjadi 1. Nah, jadi kita akan menggabungkan interval tersebut. Nah, kita akan menggabungkan interval tersebut dengan menggunakan rumus sama dengan concatenate. Nah, di sini ada concatenate. Lalu kita klik batas bawah 44. Lalu saya membuat pemisah di sini 2 di atas dikurang petik 2 di atas lagi. Lalu klik batas atas. Nah, langsung aja klik enter. Nah, kita sudah menemukan interval data tersebut. Lalu tinggal tarik saja ke bawah sejajar dengan yang di sebelah. Nah, kita sudah menemukan interval data tersebut. Lalu langkah selanjutnya kita mencari frekuensi. Nah, rumus mencari frekuensi, yang pertama kita blok dulu. Kita blok dulu ya kolomnya, lalu kita klik rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan frekuensi. Nah, lalu setelah kita klik rumusnya, kita blok semua datanya yang tadi. Data nilai ujian statistiknya kita blok.
saya ulangi. Setelah klik rumusnya, kita blok semua data ini. Ya, kita blok. Lalu titik 2. Jadi di setiap Microsoft Excel masing-masing laptop berbeda, bisa titik 2, koma. Nah, setelah itu kita blok batas atas, lalu langsung aja klik Ctrl Shift Enter, bisa bersamaan ataupun secara bergantian. Nah, kita sudah menemukan frekuensi dari data tersebut. Nah, untuk membuktikannya, kita jumlahkan apakah sama dengan jumlah di atas. Baik, menjumlahkannya dengan menggunakan rumus sama dengan sum. Sum ini artinya jumlah di Microsoft Excel. Nah, lalu kita blok frekuensinya, lalu klik langsung saja enter. Nah, kita sudah menemukan jumlahnya sama dan terbukti jumlahnya benar 120. Lalu selanjutnya kita mencari frekuensi relatifnya. Jadi untuk mencari frekuensi relatifnya kita menggunakan rumus sama dengan klik frekuensi di sebelah, lalu dibagi 100, lalu dibagi dengan jumlah yaitu 120, lalu dikali 100. Nah, langsung saja kita klik enter dan kita akan menemukan frekuensi relatifnya. Nah, itu kita tinggal tarik saja ke bawah. Kita tarik aja ini ke bawah sejajar dengan yang di sebelah. Nah, kita tarik, stop. Nah, kita sudah menemukan frekuensi relatifnya. Lalu kita bulatkan aja lah satu angka di belakang koma aja. Satu angka di belakang koma gimana? Frekuensi relatifnya kita blok. Kita blok dulu frekuensi relatifnya, baru kita bikin satu angka di belakang koma. Sudah kita blok, klik di sini. Kita blok ya sampai bawah, baru kita klik di sini. Nah, sudah menjadi satu angka di belakang koma. Nah, ini sudah menjadi tabel frekuensi. Lalu kita kolomin ya, kita bikin tabel frekuensinya, kita blok dulu semuanya dari interval sampai frekuensi relatif, kita blok. Lalu kita klik ini all boulders. Nah, ini sudah menjadi tabel frekuensi. Lalu jika ingin menjadikannya menjadi diagram batang, kita blok saja dari yang interval sama frekuensi, nggak usah sampai jumlah deh. Nah, lalu ketika sudah diblok, kita masuk ke menu diagram, kita klik saja langsung. Nah, diagramnya sudah muncul di sini. Saya pindah ke sini supaya lebih bagus ya, lebih menarik. Saya ingin mengubah warnanya sedikit lebih menarik, dan batangnya ingin saya besarin sedikit. Nah, seperti ini. Jadi ini ada menu ganti warna juga, terserah supaya lebih menarik bisa diganti warnanya. Nah, untuk tabel frekuensi dalam diagram batang ini sangat mudah dipahami karena kita dapat langsung melihat jumlahnya. Lalu jika ingin membuat diagram garis juga bisa. Kita buat diagram garis di sini, kita blok dulu. Sama halnya seperti tadi, kita blok dulu interval dan frekuensinya. Baik, kita blok. Lalu masuk aja ke pilihan diagram garis. Nah, dia sudah muncul. Kalau dibandingkan dengan diagram batang, kita lebih mudah memahami di diagram batang karena kebanyakan orang pakai diagram garis agak susah memahami. Nah, ini saya geser ke sini supaya lebih rapi. Baik, kita geser ke sini.
Saya geser sebentar supaya lebih rapi. Nah, sudah. Lalu untuk frekuensi relatif kita dapat menggambarkannya dalam diagram lingkaran. Nah, kita blok dulu frekuensi relatifnya. Kita blok frekuensi relatif. Lalu langsung masuk saja ke menu diagram lingkaran. Nah, ini kita sudah menemukannya dan sudah menjadi diagram lingkaran. Biasanya diagram lingkaran ini berupa bentuk persen. Nah, makanya frekuensi relatif itu kan bentuknya persen. Jadi lebih cocok, lebih umum digunakan menggunakan diagram lingkaran. Oke. Baik, ini adalah penjelasan atau tutorial langkah-langkah membuat tabel penyajian data distribusi frekuensi. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video presentasi kami sampai habis dan semoga apa yang kalian tonton dapat bermanfaat untuk kalian. Untuk pertanyaan bisa kalian ajukan sendiri di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.